Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Pada pembahasan kali ini kita akan mendiskusikan kembali beberapa macam tentang tipe-tipe bahaya, ya. Kemudian juga ada penjelasan tentang identification teknik serta bagaimana hazard kontrol strategi itu bisa dilakukan. Ya, pada pembahasan sebelumnya sudah ada beberapa hal yang kita sempat highlight terkait dengan apa itu bahaya, ya, dan lain sebagainya, ya, termasuk secara umum tentang eh, berbagai macam hazard. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba diskusikan kembali, ya, beberapa poin di dalamnya supaya nanti bisa memberikan suatu pemahaman yang lebih baik lagi. Kita lihat yang pertama kali, ya, dalam pembahasan kali ini adalah apa yang dimaksud dengan hasad itu. Ya. Hasad itu, ya, menurut salah satu referensi, ya, yang ada pada ARP 4761, ya, ARP ini adalah Aerospace Recommended Practice, maka hasad itu adalah a potentially unsafe condition resulting from failure, malfunction, external events, error, or a combination thereof. Jadi yang disebut sebagai hasad itu adalah kondisi tidak aman yang secara praktek di lapangan itu punya potensi, ya, terjadi karena diakibatkan oleh kegagalan, diakibatkan karena adanya malfungsi pada suatu peralatan tertentu, adanya juga karena faktor eksternal, ya, atau mungkin error, kesalahan-kesalahan, ya, maupun berbagai macam kombinasi terhadap beberapa hal yang sudah kita simak, ya, yaitu kombinasi antara failure dengan external event, ya, ataupun kombinasi antara error dengan malfunction dan lain sebagainya. Maka ini adalah gambaran tentang hazard. Jadi adalah kondisi yang berbahaya yang dia diakibatkan oleh keberadaan failure, malfunction, ya, faktor eksternal maupun kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi, ya. Nah, menurut sumber yang lain, ya, bahwasannya hazard itu juga disebutkan sebagai a situation that could occur during the lifetime of product, system or plant that have the potential for human injury, damage to property, damage to the environment. Jadi sesuatu kondisi yang dapat terjadi pada, ya, siklus hidup gitu mungkin, ya, pada lifetime, ya, sebuah produk, ya, apakah nanti juga bisa berupa sistem ataukah bisa berupa sebuah plan gitu, ya, yang mana kondisi situasi tadi itu yang terjadi tadi mengakibatkan adanya human injury, ya, mengakibatkan hanya kerusakan terhadap properti, adanya kerusakan pada lingkungan, ini pun juga disebut sebagai hazard, ya. Dan pada referensi yang lain bisa kita simak juga di sini adalah existing or potential condition that alone or interacting with other factor can cause harm. Ya, suatu kondisi yang dia berpotensi baik kondisi itu muncul dengan sendirinya ataupun muncul karena ada interaksi antar beberapa kondisi lain yang bisa mengakibatkan suatu kerugian. Nah, ini adalah satu definisi lain tentang hazard. Dan definisi yang lain saya kira masih banyak, tapi di sini bisa kita simpulkan bahwa hazard itu adalah sesuatu yang secara prakteknya itu mengakibatkan berbagai macam kerugian, ya, karena boleh jadi karena adanya kegagalan dan malfungsi, ya, maupun kombinasi dari beberapa sumber yang lainnya, ya. Nah, ada karakteristik hazard yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bahwa hazard itu secara nyata, gitu, ya, tidak identik antara satu hazard dengan hazard lain, tidak seragam, tidak sama, ya, not eksklusif, ya, tidak eksklusif, dan juga tidak dapat dipindahkan, not transportable. Jadi ini adalah karakteristik hazard. Jadi dia nggak identik antara satu dengan hazard lainnya, nggak seragam, ya, dan juga tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipindahkan, ya. Nah, ini adalah karakteristik hazard yang pertama. Yang kedua adalah this means that we have understand its hazard in the context of time and
the place. Jadi karena dia tidak identik, tidak uniform, tidak dapat dipindahkan, maka kita harus memahami begitu ya. Setiap hazard itu pada suatu konteks waktu dan tempatnya tertentu. Hazard itu ya akan bisa kita ya pahami kalau kita mengetahui ya masing-masing hazard itu kejadiannya pada konteks apa, baik waktu maupun tempat. Ya. Oleh karena itu dalam melakukan identifikasi terhadap hazard, maka kita harus paham terhadap situasi kita. Ya. Magnitudenya bagaimana, ya, intensity range-nya bagaimana saat itu, waktunya kapan, durasinya berapa lama, ya, suatu kondisi tertentu itu berlangsung sehingga akan berdampak pada suatu hazard. Ya. Timeline of development, ya, ini juga menjadi terminologi yang perlu kita pahami untuk bisa menggambarkan suatu hazard. Ya, kemudian frekuensi, ya, bisakah hazard itu diprediksi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Maka ini adalah beberapa hal ya yang bisa kita gunakan begitu ya untuk mengidentifikasi ya, apakah dalam suatu situasi kita itu ada sebuah hazard. Ya. Jadi kita akan bisa menjelaskan hazard yang ada pada lingkungan kita itu jika kita bisa memberikan jawaban ya terhadap beberapa pertanyaan ini. Ya, kira-kira demikian. Jadi kalau kita ingin tahu karakteristiknya suatu bahaya, ya suatu sumber bahaya begitu, maka ya ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita gunakan sebagai suatu screening begitu ya, sehingga kita bisa menjelaskan karakter dari hazard yang ada dalam sebuah perusahaan. Oke. Hazard sendiri bisa diklasifikasikan menjadi banyak hal. Yang pertama adalah chemical and dust hazard. Nanti ada yang namanya biological hazard, safety hazard, berupa slip, trip, falls, ya. Ada berupa work organism hazard, ya, sesuatu yang membuat pekerja itu stres, termasuk juga hazard. Ergonomic hazard yang berhubungan dengan repetition, lifting, cara mengangkat, awkward postur, postur yang janggal dan sebagainya. Termasuk kategori ergonomic hazard. Nanti ada juga yang kita sebut sebagai fire hazard, ya, sumber bahaya api, mechanical hazard, electrical hazard, physical hazard, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah beberapa hal yang bisa menunjukkan klasifikasi-klasifikasi hazard, dan kita akan coba nanti bahas untuk masing-masing klasifikasi tersebut. Ya. Nah, di sini kita bisa pahami juga bahwa hazard itu bisa muncul ya dari suatu tempat kerja, ya, sistem ataupun bagaimana pekerjaan itu dipraktekkan. Ya, hazard juga bisa muncul pada suatu plan dan juga bisa muncul karena kontribusi dari workplace environment yang mungkin tidak baik dan seterusnya. Ya, nah ini adalah beberapa ini ya informasi bahwa hazard itu bisa muncul karena beberapa hal yang sudah kita simak ya barusan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ya, kita akan mencoba membahas masing-masing ya satu persatu terkait dengan hazard yang kita akan fokus pada chemical hazard, mechanical hazard, noise hazard, fire hazard, dan electricity hazard. Nah, kita akan lihat dulu yang chemical hazard. Chemical hazard adalah setiap zat kimia yang dapat menyebabkan penyakit, luka, atau suatu keadaan darurat. Ya, bisa jadi berupa darurat kebakaran ataupun meledakan. Jadi setiap zat kimia yang bisa menyebabkan penyakit ataupun luka ataupun suatu keadaan darurat seperti kebakaran maupun meledakan. Nah, faktor kimia dalam sebuah hazard itu bisa jadi berupa gas, bisa jadi berupa larutan atau solution, bisa jadi berupa fog, bisa jadi berupa zat padat, bisa jadi berupa uap, debu, dan juga asap. Nah, ini adalah beberapa faktor kimia begitu ya yang akan menjadi yang bisa menjadi sebuah chemical hazard. Nah, di dalam chemical hazard ini rupanya ada pengelompokan atau klasifikasi, di mana ada yang termasuk kategori atau klasifikasi bahan kimia beracun,
ada yang bahan kimia korosif, ada yang bahan kimia mudah terbakar atau flammable, ada yang mudah meledak yang disebut sebagai eksplosif, ya. Ada yang disebut sebagai bahan kimia oksidator, begitu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai bahan kimia reaktif terhadap air, ya. Ada yang kita sebut sebagai bahan kimia reaktif terhadap asam, bahan kimia gas bertekanan, bahan kimia yang berhubungan dengan radioaktif, ya, pada industri-industri seperti nuklir, begitu ya. Dan juga ada harmful material, ya. Harmful material. Jadi material itu ketika dihirup, ya, ketika material itu tertelan begitu mungkin ya, atau diabsorpsi oleh kulit, ya, maka harmful material seperti ini bisa mengakibatkan kerusakan atau problem pada kesehatan. Nah, ini adalah beberapa contoh klasifikasi hazard yang khususnya pada toxic hazard atau chemical hazard. Ya, bagaimana chemical hazard itu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Maka pertanyaannya akan menarik ya untuk kita simak, begitu ya. Bagaimana dia bisa masuk dalam tubuh kita? Oh, karena terhirup. Bisa juga karena melalui kulit, ya. Jadi bahan kimia terserap melalui kulit, ya. Bisa jadi di antara kulit itu juga ada melalui mata. Kemudian mulutnya menghirup atau menelan bahan kimia, gitu ya, yang jatuh kepada sebuah makanan, minuman, ya, rokok maupun yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa informasi tentang bagaimana sih bahan kimia itu bisa masuk dalam tubuh kita dan bisa membahayakan. Ya, baik. Ya, sekarang kita akan lihat bagian berikutnya setelah kita simak terkait dengan chemical hazard, ya, bagaimana dia bisa masuk dalam tubuh kita, ya. Kemudian tentang bagaimana ya chemical hazard itu tipe-tipenya dan seterusnya, maka kita akan beralih kepada mechanical hazard. Mechanical hazard ini ya perlu kita pahami karena dengan kita memahami sumber bahaya mekanis, maka kita bisa menjelaskan bahaya mekanis dasar yang melibatkan mesin termasuk titik operasi maupun transmisi daya perangkat. Jadi menjelaskan bahaya mekanis yang melibatkan suatu mesin. Nanti juga mechanical hazard itu tujuannya adalah kalau kita bisa mengidentifikasi itu adalah memperkenalkan langkah kontrol melalui prinsip dan metode menjaga mesin yang efektif. Ya. Jadi bagaimana menjaga mesin yang efektif supaya tidak melukai orang, membahayakan orang, maka di sini mekanisme kontrolnya di sini kita akan lakukan. Ya. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa kita simak begitu ya di dalam materi mechanical hazard ini adalah ya apa sih sebetulnya peran dari K3 itu ya terkait dengan mechanical hazard ini. Jadi pada prinsipnya setiap mesin, setiap bagian dalam mesin itu ya secara fungsi ya harus kita proteksi gitu ya, sehingga fungsi atau proses yang membahayakan pada suatu mesin itu tidak sampai mengakibatkan cedera, ya. Itu tujuannya. Jadi kita upayakan sedemikian rupa supaya bagian mesin, fungsi ya yang dapat menyebabkan suatu cedera itu bisa kita hindari. Kemudian juga tujuan yang lain adalah kita akan bisa memprioritaskan gitu ya, mana hazard yang bisa kita eliminasi, mana hazard yang harus kita substitusi, mana hazard yang menerapkan engineering control begitu ya, dan lain sebagainya ya. Maka pada prinsipnya kita mengenal mechanical hazard itu supaya pengoperasian mesin atau kontak dengan mesin dapat yang melukai operator ataupun barang-barang lain ini bisa dieliminasi. Kira-kira demikian itu gambarannya. Kenapa kita perlu memahami tentang mechanical hazard. Ya, bagaimana mechanical hazard itu terjadi? Ya, ternyata ada cukup banyak. Bisa karena aktivitas pemotongan, aktivitas puncturing, atau aktivitas shaping, bentuk sebuah permukaan, gitu ya. Shearing, ya. Shearing ini memotong, tapi biasanya itu
bukan apa yang memotong yang secara apa ya secara vertikal begitu mungkin ya, tapi shearing itu mungkin memotong yang lebih kepada garis horizontal begitu ya. Ya, kalau dalam apa namanya bahasa yang lain ya, bahasa tata bahasa ya, maka hampir sama pemotongan tapi secara penerapan gitu, cutting dan shearing berbeda ya. Karena kalau shearing ini lebih condong kepada melakukan pemotongan, tapi arah pemotongannya bukan secara vertikal, tapi secara horizontal, mudahnya mungkin begitu. Kemudian ada crushing, ya, ini juga bisa mengakibatkan mechanical hazard, forming, bending atau dibengkokkan ya, dan straining. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa mengakibatkan terjadinya mechanical hazard. Nah, bagaimana ya kejadian mechanical hazard yang tadi kita temui pada pemotongan, ya, kemudian pada aktivitas apa namanya penusukan tadi ya, dan lain sebagainya, maka gimana caranya untuk bisa mengendalikan hal itu? Maka kita perlu memasang mesin safeguard atau dalam bahasa Indonesia adalah pengaman mesin. Ya, pengaman mesin itu dilakukan ya karena kita punya apa namanya kita punya kita memasang mesin safeguard itu kita punya tujuan. Tujuannya adalah meminimalkan risiko kecelakaan akibat adanya kontak langsung antara manusia dengan mesin. Tujuannya itu seperti itu, ya. Nah, kontak langsung itu seringkali terjadi ketika adanya faktor kelelahan, gangguan, kecerobohan dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini harus kita hindari, ya. Nah, kemudian juga bisa direct contact ya antara ketika menggunakan sebuah mesin, ketika tidak ada mesin safeguarding maka ya bisa terjadi sebuah flying chip gitu ya atau percikan logam panas yang mengenai seseorang. Nah, inilah tujuan begitu kira-kira memasang mesin safeguarding ya. Kemudian berikutnya adalah bisa jadi suatu bahaya itu terjadi pada saat penggunaan mesin itu karena apa ya adanya satu dampak begitu ya dari kerusakan suatu mesin yang dirasakan secara langsung oleh seorang operator. Jadi karena adanya malfungsi pada sebuah mesin. Nah, itu adalah pentingnya kita memasang safeguarding. Ya. Apa yang membuat sebuah alat safeguarding itu, mesin safeguarding itu menjadi efektif ya? Ya, selama dia bisa mencegah kontak manusia dengan mesin yang berpotensi membahayakan, maka itu akan efektif. Ya. Kemudian juga yang efektif tidak membahayakan diri sendiri atau pembuat, ya, pembuat safeguardingnya. Ya. Kemudian mesin safeguarding ini bisa efektif ketika adanya jadwal pemeliharaan atau maintenance yang apa namanya yang aman, gitu ya. Ya, ketika aman, ya pemeliharaannya tepat waktu, ya proses lubrikasinya normal dan lain sebagainya, maka safeguard ini akan menjadi lebih efektif, ya, akan menjadi lebih baik dalam memproteksi apa namanya bahaya yang dialami oleh seorang. Nah, ini adalah beberapa bentuk ya dari mesin safeguarding. Ada tipe yang pertama adalah fixed guard, ya permanent part of the machine. Jadi ada mesin yang safeguardingnya itu adalah permanen. Ya, bisa terbuat dari metal, suatu apa logam berupa batang begitu ya, plastik maupun substansial material yang lain. Ada yang disebut sebagai interlock guard, ya, interlock guard. When open or remove, the tripping mechanism or power automatically shut off. Jadi interlock guard itu kalau ada suatu problem, ya, maka mesin itu bisa apa ya bisa secara mematikan begitu ya sumber energi ya, sehingga tidak membahayakan lagi orang yang beraktivitas di situ. Ya. Kemudian juga ada namanya adjustable guard.
Ya, di mana adjustable guard itu memberikan satu flexibility, ya, memberikan satu flexibility dalam mengakomodasi berbagai macam ukuran mesin dan juga tipe produksi yang dilakukan oleh suatu permesinan tertentu. Ya, jadi ada beberapa contoh yang fixed guard, kemudian ada interlock, gitu ya. Kemudian ada yang adjustable guard. Ya, yang fix itu kira-kira mungkin seperti ini, bentuknya permanen, nggak bisa dirubah-rubah. Ya. Kemudian juga di sini ada yang gambarnya instalasi adalah interlock. Ya, jadi ini bisa mati otomatis ketika ada suatu apa ya? Ada suatu kelalaian mungkin begitu bahwa interlock guard itu dibuka ya, misalnya, maka dia akan bisa mati secara otomatis. Ya. Kemudian ada yang tadi namanya adalah adjustable. Ya. Nah, ini adalah beberapa jenis yang mungkin bisa kita jumpai ya di berbagai macam industri. Nah, untuk bisa menggunakan mesin safeguarding dengan baik, maka salah satu hal yang penting adalah kita perlu memberikan suatu training. Sistem pengaman tidak akan menawarkan perlindungan yang efektif terhadap biomekanis kecuali pekerja tahu bagaimana menggunakannya dan mengapa hal itu digunakan. Maka ini adalah bagian dari training yang akan diberikan kepada para pekerja. Pelatihan keselamatan diperlukan untuk operator dan pemeliharaan, ya. Bila ada perlindungan, ya, baru diterapkan. Jadi pelatihan ini sangat diperlukan, ya, baik bagi operator yang produksi maupun operator yang bertugas di dalam konteks maintenance, ya. Ketika ada suatu instalasi, gitu ya, mesin safeguarding. Jadi ini memang perlu diberikan pada orang yang di bagian operasi dan juga bagian pemeliharaan, sehingga mereka dengan adanya alat baru itu bisa langsung otomatis menggunakannya, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bahaya bising, gitu ya. Bahaya bising itu akan menjadi suatu pertanda yang bisa mencederai, gitu ya, kita dengan cukup signifikan ketika kita ini harus berbicara atau berteriak ya secara keras dari jarak tertentu ya untuk dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Jadi kalau misalnya kita harus berteriak maka ada potensi seseorang tertentu itu mengalami bahaya kebisingan. Ya, atau kondisi yang lain adanya telinga yang berdengung ketika meninggalkan lokasi kerja. Ini perlu diperhatikan. Jika kesulitan menangkap pembicaraan ya setelah bekerja, maka itu ada kondisi seperti ini yang patut mungkin dicurigai. Ya, karena apa namanya bahaya kebisingan ini menjadi penting, gitu ya, maka perlu diperhatikan gitu ya dengan baik berapa sih kira-kira nilai kebisingan yang terjadi pada suatu lingkungan kerja kita. Nah, secara normal manusia itu bisa mendengarkan frekuensi di range antara 20 sampai 20. Di luar ini kita tidak mampu ya mendengarkannya, ya tidak bisa mendengarkan, nggak bisa mendengarkan suatu suara begitu ya. Nah, efeknya cukup banyak, ya bisa mengakibatkan hilangnya pendengaran baik sementara ataupun permanen, mengakibatkan dizziness, ya, mengakibatkan drowsiness ngantuk, mengakibatkan tekanan darah tinggi, tegang, stres, ya, dan lain sebagainya, serta hilangnya konsentrasi. Nah, ini ada beberapa efek dari kebisingan terhadap suatu kesehatan. Nah, di bagian ini kita bisa lihat tentang ambang batas gitu ya, ambang batas maksimum untuk kebisingan di suatu tempat kerja. Nah, rupanya ambang batas ini berubah gitu ya, seiring dengan meningkatnya desibel, nilai desibel, desibel suatu suara. Andai kata itu bisa di 85 desibel, maka orang akan bisa bertahan selama 8 jam mendengar suara tersebut. Apabila ini meningkat menjadi 88 dBA desibel, maka ini akan turun menjadi 4. Itu pula juga ini nanti naik ya 100 desibel, maka ini pun juga akan apa namanya turun ya waktu yang diizinkan kita untuk terpapar suara. Ya. Jadi batas maksimumnya dibuat dalam rangka mencegah hilangnya pendengaran ya secara permanen. Jadi kira-kira ini adalah satu best practice yang bisa kita terapkan.
Nah, batas maksimum tempat kerja itu berapa secara kebisingan? Maka kita bisa simak dalam peraturan ini. Edaran Menteri Tenaga Kerja ya nomor 1 tahun 78. Ya, secara overall intinya adalah jika nilai DPA-nya meningkat, maka lama waktu dia boleh terpapar itu akan turun. Atau dalam bahasa kebalikannya adalah jika orang bekerja itu lebih dari 1 shift 8 jam, maka tingkat kebisingan yang ada itu harus diturunkan. Ya, diturunkan sampai ke level tertentu sehingga tidak mencederai orang tersebut. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana pengendaliannya. Ya, kita perlu mendesain gitu ya, peralatan untuk mengurangi kecepatan ya, atau benturan dari bagian yang bergerak ya, dan lain sebagainya. Merawat peralatan yang baik, mengganti bagian yang sudah aus dan memberikan pelumas ya. Kemudian mengisolasi peralatan dengan menjatuhkannya dari pekerja. Ya, menjauhkannya dari pekerja atau kita tutupi ya sumber kebisingan tersebut. Kita bisa jauhkan atau bisa kita tutupi. Ya. Bisa juga dengan memasang peredam. Ya, dengan menggunakan bantalan karet agar bunyi yang ditimbulkan oleh getaran di bagian logam dapat dikurangi. Nah, ini adalah cara yang lain. Kemudian juga bahan penyerap bunyi dapat digantung tempat kerja untuk menyerap bunyi tempat tersebut. Ya. Jadi ada beberapa bahan yang bisa menyerap bunyi begitu ya. Ini bisa dipasang untuk ini ya, untuk menyerap ya. Jadi tidak dipantulkan tapi diserap ya. Jadi tempat ya biasanya ini bisa berupa bahan penyerap bunyi, ini adalah berupa misalnya rockwool ya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh pengendalian teknik yang perlu kita perhatikan. Nah, berikutnya adalah kita akan coba berkenalan dengan bahaya kebakaran ya, atau fire hazard. Di sini kita lihat bahwasanya rupanya dari data itu perumahan adalah objek kebakaran paling sering ya terjadi di DKI ya selama rentang 2020. Artinya kebakaran ini tidak hanya terjadi pada satu lingkungan tempat kerja tapi juga pada satu lingkungan perumahan. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, kebakaran sendiri itu bisa terjadi karena adanya 3 hal ini. Adanya oksigen, adanya energi panas atau sumber panas ya, dan juga adanya bahan bakar yang mudah terbakar. Baik berupa padatan, cairan, gas dan lain sebagainya. Jadi segitiga api ini menunjukkan adanya pertemuan antara oksigen, bertemu dengan energi panas, bertemu dengan bahan bakar, dan bertemu dengan sini ya. Maka ini akan mengakibatkan suatu kecelakaan. Khususnya kecelakaan yang berhubungan dengan kebakaran, kira-kira demikian. Nah, sumber api sendiri dari berbagai macam ya, bisa jadi karena pembakaran yang terbuka, ya, sigaret, ya, ada kegiatan las maupun pemotongan. Las itu menghasilkan sumber api, pemotongan juga demikian karena adanya bagian logam yang berputar yang berhimpitan dengan logam lainnya. Ya, bisa juga dari radiasi ya benda panas. Bisa juga dari panas dari suatu gesekan tertentu. Ya, sumber api yang lain juga dari reaksi kimia, lightning dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa sumber api yang mungkin bisa kita untuk mencegah jadinya suatu kecelakaan dalam lingkungan. Nah, untuk pencegahannya bagaimana? Ini bisa kita lakukan ya. Kita bisa buat daftar kemungkinan bahaya kebakaran. Ya, mungkin kita bisa mulai dari sini. Buat daftar kemungkinan kebakaran. Penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar dan meledak dengan benar. Simpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak itu kita simpan yang baik, dijauhkan dari sumber api, gitu kan? Ya. Kemudian berikutnya adalah memasang sistem pemadam kebakaran seperti penyemprot dan racun api. Racun api itu bahasa Indonesianya adalah alat pemadam api ringan atau disebut sebagai APAR. Serta membuat prosedur perawatan dan pengujian peralatan tersebut. Jadi kita perlu masang sistem pemadam ini ya dengan nantinya ada kelengkapan lain yaitu jadwal perawatan dan juga pengujian.
Kemudian juga bisa kita lakukan pencegahan kebakaran dengan membuat rencana pengaturan barang. Ya, untuk mengendalikan akumulasi bahan mudah terbakar dan menempatkannya jauh dari sumber. Ya, jadi ini ada beberapa hal yang perlu lah, yang harus dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan kebakaran. Kemudian berikutnya ada membuat rencana evakuasi ya, tentunya ketika ada suatu bahaya yang terjadi di lapangan, ya kita perlu ada rencana evakuasi. Kemudian perlu ada pelatihan bagi pekerja ya untuk upaya pencegahan kebakaran dan keadaan darurat, serta apa ya, memberikan tanggung jawab pada seorang untuk mengkoordinasi pengaturan ruangan, pencegahan kebakaran dan evakuasi. Ya karena pencegahan kebakaran suatu hal yang penting ya, maka perlu adanya pelatihan yang baik ya, perlu juga adanya proses begitu ya, koordinasi atas tugas dan tanggung jawab yang sudah direncanakan sebelumnya ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan pencegahan kebakaran ya. Nah, kemudian di dalam bahaya fire hazard pun juga ada penggunaan sebuah racun api atau dalam hal ini adalah APAR ya. Maka penggunaan APAR itu jarak maksimumnya berapa untuk kategori kebakaran jenis A? Oh, maka jaraknya adalah maksimum 75. Kurang dari ini gimana? Ya baik ya, karena ini adalah maksimum gitu ya, yang bisa bisa menjangkau untuk kebakaran pada jenis kebakaran A. Ya. Intinya adalah api biasa, api di kertas ya, dan seterusnya. Dan untuk yang B, gitu ya, untuk apa ya? Untuk ini ya, jenis dari racun api ya atau aparnya ini untuk mengendalikan kebakaran pada yang melibatkan bahan bakar minyak, ya, oli, cat dan lain sebagainya. Maka ini jarak maksimumnya adalah 50 kaki atau 15 meter. Kemudian di situ ada juga untuk peralatan elektronik ya, yang kode C gitu ya. Maka ini jaraknya dari 50 sampai 75 kaki. Kemudian ada kebakaran jenis D ya, untuk api pada logam ya. Ada beberapa jenis logam seperti magnesium, natrium begitu ya, maka jarak maksimumnya antara kebakaran jenis D ya dengan racun api atau aparnya ada 75 kaki atau 23 meter. Ya, racun api ini bisa berupa apar yang isinya air, busa, karbon dioksida dan bahan kering, ya dry chemical. Oke, nah sekarang kita coba melihat juga pada bahaya listrik. Atau tadi adalah bahaya kebakaran, maka sekarang adalah bahaya listrik. Ya, listrik, alat listrik, ya peralatan listrik dan lain sebagainya itu pada prakteknya bisa mendatangkan ya bahaya bagi kesehatan. Bisa jadi dengan suatu kematian, bisa jadi sengatan listrik tidak mematikan, ya, tapi ada satu luka bakar, gitu ya. Kemudian juga bisa jadi kebakaran karena bunga api atau peralatan yang terlalu panas pun juga bisa, ya. Ya. Berikutnya juga bahaya listrik ini bisa diperoleh dari tersandung ya oleh kabel atau peralatan listrik yang ada dalam lingkungan kantor ataupun dengan perumahan. Jadi bahaya listrik itu ya tidak harus tersetrum tapi juga tersandung kabel atau peralatan listrik, ya, termasuk bahaya listrik juga. Ya. Nah, efek listrik pada kesehatan ya di sini ada berasal tabulasi yang menggambarkan nilai ampere ya, miliampernya ya, maka ini akan mengakibatkan efek pada tubuh apa. Misalnya 2 miliampere maka akan ada satu efek pada tubuh yaitu bengkak di tangan. Nanti ada yang jumlah arus listriknya ya 7 miliampere ini, maka efek pada tubuhnya adalah kontraksi otot yang tidak terkendali. Ya, dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca. Tapi intinya adalah di sini ada jumlah arus listrik miliampere, maka akan mengakibatkan efek pada tubuh yang berbeda. Semakin tinggi di sini, maka efek pada tubuhnya juga akan semakin besar, gitu ya.
Oke ya, ini adalah beberapa hal ya tentang sumber bahaya yang mungkin perlu kita pahami begitu ya. Saya harapkan penjelasan ini bisa memberikan satu pemahaman yang baik ya untuk teman-teman sekalian. Ya, karena yang eh, perlu kita sampaikan itu sudah tersampaikan semua hingga bahaya listrik ya, maka kita cukupkan dulu pembahasan kita hari ini. Ya, silahkan nanti bisa menyimak pada beberapa konten yang sudah saya siapkan pada Classroom ya. Kemudian juga mohon bisa menyesuaikan untuk kebutuhan apa ya pengerjaan tugas dan lain sebagainya ya. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.